Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan banyak yang sudah dicapai tetapi masih banyak juga yang belum. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Jadi ini ceritanya Yosua sudah tua ya. Karena sudah 31 raja yang ia kalahkan itu membutuhkan waktu yang panjang untuk berperang ya. Dan waktu berperang yang lama itu menghabiskan tahun-tahun hidup Yosua bukan dengan sia-sia tentu saja, tapi dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah bagi Yosua untuk membawa Israel menduduki tanah Kanaan dan itu dia lakukan dengan baik. Tetapi kemudian ketika dia menjadi tua, Tuhan datang dan berfirman padanya. Ini yang Tuhan katakan pada Yosua. Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Titik dua. Dan Tuhan mengurai negeri yang tertinggal itu, maksudnya yang tertinggal yang belum diduduki. Ini PR yang belum dikerjakan. Padahal rencana Tuhan adalah seluruh negeri itu harus diduduki. Tapi masih banyak yang belum dan Tuhan mengingatkan dengan detail mana-mana saja yang belum diduduki dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Mulai dari ayat yang 3 sampai ayat yang kelima. 3 ayat ini bagian-bagian yang belum diduduki dan menurut Tuhan ini masih amat banyak. Dan kemudian semua orang Sidon aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan suruh, ini masih banyak, coba kamu manage dulu lah, kamu atur dulu, metodenya adalah dengan diundi. Atur dulu supaya ada pembagian, supaya setiap suku itu nanti akan dapat. Karena Tuhan bilang, aku sendiri akan menghalau mereka. Mereka tuh yang tadi Tuhan sebut ya, orang-orang yang belum ditaklukkan. Jadi oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu. Karena yang 2,5 Manasye yang lain sudah punya di sisi yang lain dari sungai Yordan. Jadi ada 9 plus setengah Manasye yang belum. Dibagikanlah gitu. Karena masih amat banyak yang belum. Nah, banyak yang sudah dicapai tetapi masih banyak juga yang belum. Dan Tuhan mengingatkan Yosua, ayo di-manage dengan baik. Ayo diatur supaya setiap bagian yang harus kamu taklukkan itu kamu rencanakan. Dikasih ke orang-orang, dikasih ke suku-suku sehingga semuanya dapat. Karena kalau sudah begitu nanti aku sendiri yang akan menaklukkan, artinya Tuhan menyertai. Sama seperti Tuhan sudah menyertai mulai dari menyeberang sungai um, Yordan sampai kemudian menaklukkan kerajaan demi kerajaan sampai 31 raja. Demikian yang masih daerah-daerah yang masih belum ditaklukkan itu dibagi supaya bisa juga Tuhan sertai Israel dan menaklukkan. Ada pelajaran yang sangat baik di sini yang kita bisa ambil bahwa Tuhan sudah berjanji, bahwa Tuhan sudah menunjukkan penyertaan-Nya di masa yang lalu. Tetapi yang Tuhan harapkan dari Yosua di dalam cerita ini dan Tuhan harapkan dari kita adalah kita memiliki sebuah rencana. Kita memiliki sebuah manajemen, pengaturan yang baik. Dari apa? Dari hidup kita. Karena terus kita nih punya banyak hal yang harus kita lakukan. Punya banyak orang yang harus kita tolong. Punya banyak proyek yang harus kita selesaikan dalam hidup ini.
baik dalam skala yang sangat besar maupun skala yang sangat kecil, katakanlah seperti seorang ibu rumah tangga atau seorang anak kecil, perlu diatur, perlu diatur dengan baik. Karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai, untuk membuat berhasil apa yang kita lakukan. Hanya kita perlu mengaturnya gitu, sehingga kita sendiri akan terbantu. Karena ketika Tuhan bergerak, ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan terbantu untuk melakukan apa yang memang menjadi bagian kita, menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan. Dan di sini Tuhan mengajari Yosua, bukan hanya menguatkan hatinya, Tuhan mengajari Yosua untuk mengatur dengan baik, mengatur daerah yang Tuhan sudah berikan padanya itu dalam janjinya dengan baik, dan kemudian kerahkanlah pasukan-pasukan. Oh, kan kamu sudah tua, tapi kan orang Israel masih banyak orang muda, masih banyak pemimpin. Bahkan setelah ini ada Kaleb yang umurnya seumur dengan Yosua, udah 80-an tahun. Dia memimpin pasukan untuk merebut tanah yang menjadi bagiannya dia, yang sudah dibagikan oleh Yosua. Sehingga mari kita dari cerita ini kita belajar untuk mengelola hidup kita dengan baik, mengaturnya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita dan untuk memberikan berkat kepada kita. Tapi kita perlu, ya kan, untuk seperti Tuhan mengingatkan Yosua, demikian firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mari kita masih banyak yang harus kita lakukan, sehingga mari kita mengelola hidup kita dengan baik, merencanakannya dengan baik, sehingga penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu dapat kita songsong, dapat kita genapi, karena Tuhan sendiri hendak menggenapi seluruh janjinya dalam hidup umat-Nya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengelola hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat bekerja sama, memberi diri untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi,